Ya, kembali lagi di Kutu Buku 24 bersama saya Daud Krismiantoro dan saya seperti biasa Deden Arga Pratomo. Oke. Di topik kali ini dibilang creepy banget, enggak terlalu. Dibilang nuansanya terlalu biasa juga enggak. Jadi di tengah-tengah, middle. Kita bakalan bahas tentang orang-orang yang masih bukan orang-orang sih. Kita mau membahas pesugihan. jasa Pesugihan ya, auto kaya ya. Oke. Nah gini. Ini statement gue dulu ya. Sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasannya. Gue tuh punya statement bahwa kok bisa gitu orang-orang minta tolong ya, sama makhluk tersebut gitu. Ya. Sedangkan di riwayatnya sebenarnya kan makhluk-makhluk yang gentayangan, arwah yang nggak tenang, atau pokoknya makhluk-makhluk itu kan berarti kan ada sebuah kisah bahwa mereka tuh sebenarnya masih ada urusan yang belum selesai di dunia ini. Iya, tapi kenapa harus tambah urusan lagi gitu? suruh memikirkan masalah ekonomi Anda kan nggak make sense gitu. Jim. Oke. Kita bahas satu persatu dan lo pernah cerita kalau lo ada cerita nih tentang satu sosok yang bernama Tuyul. Nah, Tuyul itu kan sering dikaitkan dengan pesugihan. Boleh diceritain gimana pengalaman lo dengan Tuyul tersebut? Ada sih ya pengalaman gue. Tapi ya samarkan lah. Pokoknya seorang. Tapi ini bener gue nyaksin sendiri dengan mata kepala gue sendiri. Jadi tuh gini ceritanya bro. Tiap ada uang satu bendel katakanlah satu bendel ya. Yeah. Itu pasti hilang satu lembar. Langsung nggak peduli nominalnya berapa, hilang satu lembar. Iya, nggak peduli nominalnya berapa, tapi hilang satu lembar. Tapi kan kebanyakan yang di bendel itu kan uang 100-an. Nah, hilang 100.000. 100.000 berarti misalkan 1 juta nih. Nah, itu pasti hilang 100.000. Nah, terus di hari selanjutnya bisa hilang 200.000 sekali ngambil. Wih, berarti naik kelas ya? Bukan naik kelas sih, naik jumlah pasukan. Oke. Berarti gini, satu tuyul itu cuma bisa ngambil satu lembar. Tergantung harganya bro. Kalau yang gue denger ya, tergantung harga waktu belinya dia. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu ternyata. Dan itu kasus udah lama banget sih. Tapi ini berdasarkan pengalaman lo dan lo tahu sendiri. Real lo tahu sendiri. Ini orangnya ya. Lo tahu sendiri bahwa sosok tuyul itu benar-benar ada. Dan dia tuh memang tugasnya kayak gitu. Iya. Ya oke lah. Nah dan terus kan ada tuh metode-metode ritual atau apalah itu ya. Yang ketika nangkep tuyul itu dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam media apalah pokoknya gitu ya. Benar gak? Dan itu benar-benar bisa ditangkap. Dan setelah ritual tersebut nggak ada uang yang hilang. Jadi percaya nggak percaya tuyul tadi ada dan bisa ditangkap. Dan setelah itu clear masalahnya nggak ada lagi uang hilang. Lagi kasus uang hilang. Iya, berarti kan udah ditangkap gitu. Iya sih. Kalau secara logika ya. Bukan secara logika, kalau secara apa ya? Ya realistisnya gitu lah. Iya. Oke. Itu cerita tentang tuyul. Jadi berarti poinnya adalah ketika seseorang mau melakukan pesugihan tuyul ini, berarti itu ada harga tertentu yang harus ditebus gitu. Untuk membeli satu tuyul. Nah, berarti ada perjanjian dong. Ada perjanjian bahwa satu tuyul itu bisa ngambil berapa lembar dan lain-lain. Enggak gini ya penjelasannya. Misalkan nih, lu jual tuyul. Oke, nih tuyul. Gini bro, lu jual tuyul. Terus gue mau beli ke lu. Nah, lu pasang harga 100.000. Nah, berarti kan gue ambil satu tuyul 100.000 kan. Nah, tuyul gue kerja tiap malam, cuma ngambil 100.000 per malam. Berarti kalau misalkan lo berani bayarin tuyul gue itu seharga 1 juta, bisa jadi nggak? Bisa jadi sih. Kalau menurut gue sih ya. Ya kenapa nggak sekalian? Tapi sepengetahuan gue tuyul cuma bisa ngitung sampai angka berapa bro?
Enggak ya? 8. Angka 8 ya? Oh gitu. Iya, nggak bisa Oh, lebih dari itu ya. Oh berarti tuyulnya itu Maksimal 8 lembar kalau misalnya. kurang edukasi berarti. Kurang edukasi. Ya perlu dipelajari. Tolong buat anda semua yang jualan tuyul dididik dulu tuyulnya, oke? Next. Itu tadi pesugihan tuyul, ya kan? Masih Ya. ada bro, Iya. fakta-faktanya. Masih ada lagi? Oke, ceritain lagi aja. Sebelum kita melangkah ke pesugihan-pesugihan yang lain. Jadi intinya di video kali ini kita mau membahas tentang pesugihan. Intinya full pesugihan. Kalau biar Hah? agak aman itu ya. Kalau misalkan nih musuh, misalkan sama-sama pedagangnya ya. Oke. Katakanlah pedagang, katakanlah. Oke, sama lo sama gua. Nah, katakanlah gue sama lo dagang. Lo iri sama gue karena gue kaya duluan. Terus gue tahu kalau gue indikasi kalau lo wah masang tuyul nih orang. Nah itu cara yang ampuh kalau kata orang dulu sih ya. Yang cara pertama pasang cermin di tempat uang. Yang pertama tuh. Oke. Dan itu sih kalau logikanya ya tuyul itu takut sama mukanya sendiri katanya. Sama kayak lo kalau aja ya. Ya nggak gitu juga bro. Sama Oke, kalau lanjut. gue lihat diri gue. Lah. Yang kedua kasih kacang hijau atau biji-bijian lah. Oh itu pernah dengar sih, pernah dengar. Kalau yang itu pernah dengar. Jumlahnya gue lupa sih. Kalau lebih dari 10 lah gue. Lebih dari 10. Karena dia cuma bisa hitung sampai 8. Bisa gitu sampai ya. Nanti 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Apa ini? Iya. Dia Apa bakal selanjutnya? sibuk ngitung itu terus katanya. Oh, Bakal gitu. Sibuk ngitung itu terus. Sempat setelah 8 apa? Terus yang ketiga yang gue tahu anak kepiting sawah. Oh. Nah, Ya. tapi kalau itu gimana ya? Tuang krep kearifan persawahan. Yuyu kalau bahasa sininya itu yuyu gitu. Kalau kalian nggak tahu yuyu, kalian tahu kepiting, nah seperti itu tapi agak kecil dan pokoknya ya itulah. Oh ada lagi. Ya apa? Tuyul kan anak kecil. Nah, Nah itu kalau mainan zaman dulu itu anak kecil kan suka main kelereng. Oke. Nah itu bisa sih kalau dari katanya orang dulu ya dikasih kelereng di tempat uang itu dia bakal sibuk main kelereng. Oke. Sampai lupa ngambil uangnya gitu. Berarti penanggulangan dari pesugihan tuyul itu ya seperti tadi kita Iya. taruh cermin, kita taruh Cermin, iya. kacang hijau, terus kita Biji-bijian. taruh apa? Anakan Yuyu, anakan kepiting. ya. Terus sama apa? Kelereng. Kelereng ya. Oke, ya. Make sense sih, make sense karena tuyul itu Sosoknya. kan katanya kan anak-anak. Nah, anak-anak kan masih suka main ya kan. Iya. Berarti gitu caranya. Tapi buat kalian yang di rumah yang tahu cara-cara penanggulangan tuyul yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah biar uangnya nggak cepet-cepet hilang gitu. Dan barangkali gue salah cara atau apa bisa dibetulin di bawah. Oh ya, gue ingat Komentar. ada satu teman kita sih sebenarnya yang Teman cerita kita? uangnya tuh sering hilang dan setiap kali dia kemana-mana uangnya itu selalu ditaruh di kantong plastik. Itu katanya konon makhluk-makhluk itu nggak bisa ngambil. Entah itu gimana, tapi yang pasti katanya dia, menurut kesaksian dia itu setelah uangnya ditaruh di kantong plastik, jadi dia kemana-mana tuh bawa dompet cuman buat naruh kartu-kartu gitu. Oh, yang Kalau uang cashnya dia selalu taruh di kantong plastik. oke. Oke. Next, pesugihan genderuwo putih. Wah, kalau itu cuman pernah denger sih, Bro. Cuma pernah dengar tapi nggak pernah secara Pernah real secara tahu kisahnya ya, gitu. tahu kisahnya. Kalau menurut lo gimana sih? Sebenarnya kalau genderuwo putih ini ada ceritanya itu gini. Kalau tuyul tadi itu nominal yang dicuri itu kan cuma 1 lembar. Biasanya kan nominalnya gitu-gitu ya, kecil-kecil. Kecil-kecil. Katanya kalau pesugihan genderuwo putih ini bisa mengambil nominal yang agak gedean. Oh. Nah, tapi ya nggak tahu untuk kontrak harganya sendiri nggak tahu. Maksudnya kan lebih mahal, Bro. Ya pastinya Dia lebih pro. Nah, dan sering juga pesugihan genderuwo putih ini digunakan untuk pelaris toko. Jadi sosoknya ini itu ditempatkan di usahanya lah. Nah, biar menarik pelanggan dan lain-lain gitu. Jadi aura usahanya itu Iya. menarik banget gitu. Ya pokoknya intinya untuk menarik pelanggan lah kayak gitu. Oh iya, ini gue mau tanya. Tadi kan sorry ya. Iya. Kembali lagi ke
Tuyul. Oke. Nah, kalau kita mau melihara tuyul, kan lo pasti pernah dengar dong kalau Disusuin. nah disusuin. Oke. Nah, beri cok. Kalau melihara genderuwo putih, diapain bro? Maksudnya kita harus ngelakuin apa? Nah itu sendiri gue juga kurang pengetahuan, jadi sebentar kita cut dulu, nggak usah di cut beneran tapi bisa. Nyamar dari sing Oke. Oh, Berarti ini sebenarnya ada narasumber, tapi narasumbernya ini nggak sombong belum. gitu. Iya. Dia nggak sombong, nggak Kita nggak sama ngomong. ngomong, kita ada narasumber ya, cuma tidak mau in frame. Iya. sombong lu. Oke, jadi gini, menurut narasumber kita, bahwa kalau pesugihan genderuwo putih itu, kalau tuyul kan minta disusuin, ya kan, minta minum. Nah, kalau genderuwo putih ini biasanya di malam-malam tertentu gitu, dia menyamar jadi suaminya si pelaku tadi. Misalkan ini suami istri nih ya, kebetulan suami istri. Nah dia di saat dia Gini, si A si B aja Nah. bro. Si A suami, si B istri. Nah, jadi dia menyamar jadi si A, menyamar jadi suami. Di malam-malam tertentu. Iya, itulah. Pokoknya seperti itu kan. Oh, berarti dia Ngewes. Ya kayak gitulah pokoknya. Itu kontrak yang harus dibayarkan loh kalau kalian mau membayar. Cuman kita nggak tahu kebenarannya secara real karena kita belum dapat narasumber dan kayaknya sih nggak bakalan mungkin ada yang ngaku kalau mereka Iya sih bro. punya pesugihan kayak gitu. Iya, nggak bakal. Jadi ya untuk pesugihan ini kita cukup sekian aja pembahasannya. Ada sebenarnya banyak banget kalau pesugihan itu yang kalau apa ya mau dibahas itu banyak banget. Banyak banget bro. Dari mulai Gunung Kawi, Gunung Kawi. terus apa ya? Ada lagi pesugihan Nyi Roro Kidul. Hewan kayak jaran penoleh. Terus Nah itu kurang tahu. kidan. Nah. Terus kok babi ngapain sih bro? Oh iya. Babi ngepet. Babi ngepet. Itu yang paling terkenal sih. Itu sempet ada serial TV-nya yang ngebahas tentang babi ngepet. Ya. Sekarang gitu loh. Udah babi gitu kan. Babi itu haram loh. Pakai ngepet. Double. Dosanya double Anda pelaku pesugihan babi ngepet. Dosa Anda double. Ganti kambing. Ganti ya yang lebih halal lah. Kambing ngepet. Sapi ngepet. Besar sekali. Oke. Jadi babi ngepet itu juga gini. Sempat viral kan dulu. Iya. Dulu sempat viral. Lilin jaga lilin. Jaga lilin gitu kan. Ya gimana ya? Wah, kapan datang. Gimana sih bro? Terus ngambilnya itu dia gimana? Nah ini loh. Yang nggak make sense gimana caranya babi ngepet itu bisa ngambil uang. Katanya kan kalau misal minum apa? Minum saluran airnya ya. Oh gitu. Sedengar Minum setahu gue sih. Dari pembuangan. Nah, pembuangan keluarga itu. Nah. Setahu gue sih gitu. Dan konon itu katanya sekali ngambil lumayan banyak. Lumayan banyak bro. Lumayan banyak. Kalau di TV kan lilin datang uang. Nah Harus itu punya tangan. babi itu nggak punya tangan buat megang uang. Tuyul yang punya tangan tuh nyurinya cuma dikit bro. Dan katanya kan apa ya? Dan buat yang mungkin belum tahu, yang generasi baru milenial ini belum tahu, kalau pesugihan babi ngepet itu konon ciri-cirinya adalah ciri-cirinya Gimana bro? tiap malam, ya kan? Biasanya tetap pasangan suami istri, karena kebutuhan rumah tangga itu berat. Berkeluarga itu. Ya pasti, karena orang yang berumah tangga itu kebutuhan semakin meningkat. Nah biasanya ada salah satu dari mereka yang bakalan jagain dulu. Biasanya si Istri sih, ya biasanya. istri lah pastinya biasanya si istri sih ya. yang suaminya jadi babinya. Iya. Kenapa suaminya jadi babi? Nah suaminya ini yang kerja. Nah dan waktu viral itu ketika ada babi yang mencurigakan, itu pasti langsung dicurigai sebagai babi ngepet. Dan penanggulangannya adalah kalau kalian tahu ada babi dan di lingkungan kalian itu memang gak ada babi, ya bisa segera kalian. Misal kayak di sini ya, kan nggak ada babi. Kan gak ada babi di sini, memang lingkungannya kan gak ada babi sama sekali.
Nah kan nggak mungkin ada babi ya kan dari peternakan atau kebun binatang Surabaya lari ke sini kan nggak mungkin. Butuh Jadi tiket banyak. jadi akhirnya kalau kalian tahu apa ngelihat sesosok babi kayak gitu silahkan aja Langsung tebang. ya itu. Nah sebelum si istri kan tadi jaga lilin. Nah konon katanya mitosnya adalah ketika api lilin itu mulai goyang-goyang berarti babi ngepet tadi itu udah ketahuan. Dalam keadaan bahaya gitu. Tapi katanya kok ada yang kebal bacok harus pakai bambu lah apalah. Nah itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Biasanya sih seperti itu. Biasanya makhluk-makhluk astral kayak gitu ya kalau dari tanah Jawa dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal kayak gitu. Itu memang senjata modern itu biasanya justru nggak bisa melukai mereka. Gitu ya. Justru yang melukai mereka itu justru yang aneh-aneh biasanya kayak apa? Bambu. Tradisional dari alam lah pokoknya. Ya biasanya bambu kuning atau apa-apa lah. Ya seperti itulah. Nah itu. Jadi intinya adalah kalau pesugihan babi ngepet itu biasanya kalau tetangga Anda mungkin malam-malam ya kan nyalain lilin ya. Dan ternyata itu mati lampu. Pokoknya itu ciri-ciri dari pesugihan babi ngepet adalah salah satu dari mereka jaga lilin dan salah satu dari mereka jadi babinya seperti itu. Oke, dan ini pesugihan yang bakal kita bahas selanjutnya adalah pesugihan yang paling fenomenal seantero Indonesia, pesugihan Gunung Gempus. Tahu gak? Nggak tahu. Beneran nggak tahu. Pesugihan Gunung Gempus itu adalah pesugihan yang salah satu syaratnya itu harus ngewes. Salah satu syaratnya itu lo harus wik sama orang. Ya lo cari sendiri. Misalkan nih lo cowok, lo cari di situ orang ya sama-sama setujuan sama lo, sama-sama pengen nyari pesugihan, dan dia cewek. Jadi orang yang nggak terkenal. Maka ini cocok dengan Anda. Nah itu. Tapi sayangnya ternyata ada klarifikasi dari pemerintah setempat atau orang-orang warga setempat bahwa sebenarnya itu nggak banyak dipersalahgunakan gitu. Dan akhirnya di situ banyak dalam tanda kutip pekerja komersial gitu, SK gitu, memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka menjual diri mereka dan dengan dalih mereka juga sama-sama. Oh, berarti dia umpama pura-pura datang dia gitu. Tapi mereka juga dari sisi lain juga minta bayaran gitu. Minta imbalan. Itu sih. Jadi buat kalian hati-hati aja kalau mungkin loh ya. Ada dari kalian yang kepikiran untuk mau ke sana. Tapi ya kalau sekedar wisata sih nggak apa-apa lah. Ada wisatanya? Iya, namanya ya sama kayak Gunung Kawi dan lain-lain itu kan sebenarnya kan wisata religi kan. Oh, wisata. Iya kan. Nah, kalau kalian mau wisata aja sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau tujuan kalian udah melenceng ya tanggung kalian sendiri aja gitu. Ingat bro, ingat akhirat. Oke, sebetulnya itu aja. Sebenarnya masih banyak banget pesugihan yang ada di negara tercinta kita. Oh my god. Sebenarnya banyak banget, tapi ya kalau kita bahas semuanya mungkin ini bakalan sangat panjang. Ya. 1 bulan videonya. Dan kita nanti juga bakalan lupa pesugihan ini yang mana. Sangat panjang. Dan kita bahas ke fakta-fakta menarik dari pesugihan ini. Yang sering jadi pertanyaan. Oke. Kenapa seperti tuyul atau makhluk-makhluk yang utusan-utusan itu nggak ngambil langsung di ATM gitu, di mesin ATM, di bank gitu. Kenapa nggak ngambil di situ? Lo dulu, menurut lo kenapa nih? Sebenarnya mungkin jawaban kita bakal sama. Karena kalau menurut gua kalau mereka tuyul itu ngambilnya di ATM atau langsung di bank, itu bukan tuyul, rampok. Tapi rampok lebih pinter dong. Dia tahu mana yang lebih. Jadi fakta pertama bahwa tuyul dan makhluk-makhluk tersebut yang jadi pesuruh pesugihan tersebut
itu nggak harus tahu siapa pemilik uang tersebut. Uang yang bertuan lah. Iya, uang yang bertuan. Kalau di ATM itu kan random. Random. Iya, uang dari siapa? Mungkin itu di situ ada uang dari kita atau mungkin dari siapapun lah ya kan. Oh, itu iya, nggak mau. Gue pernah dengar katanya si pemilik tuyul setiap ya entah pagi, siang atau sore dia bakalan gendong si tuyul keliling buat nunjukin di sini bakalan lo ambil ntar malam gitu. Oke, berarti harus ditunjukin dulu ya. Ya, sambil tunjukin. Ya kayak ngomong anak kecil gitu lah. Ya, sambil digendong ini. Iya. Jadi kalau anda nemuin orang kayak gitu dan yang kayaknya nggak pakai sendal sih, nggak pakai alas kaki. Oh gitu. Yang pernah gue denger sih bro. Oh gitu. Kalau ini baru dengar Pak. Jadi harus digendong, ditunjukin ke lokasinya. Ini loh, lo nanti malam harus kesini. Terus syaratnya lagi juga harus nggak pakai alas kaki. Kayaknya sih. Kalau salah dibenerin. Dikoreksi ya buat kalian yang tahu tentang fakta-fakta pesugihan ini silakan berkomentar di bawah. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kita Karena aja. ini hal yang gimana ya? Tahun 2020 ini masih lumayan apa ya? Lagian ini juga rahasia umum. Ya udah tahu lah kalau kalian mungkin dari kalian ada yang punya indera keenam, mungkin kalian setiap kali lewat toko, pasar dan lain-lain. Kalian bisa pasti sesuatu bisa lah diceritain. Ya bisa lah pengalaman kalian ceritain. Oke, fakta selanjutnya bahwa apa nih? Apa contoh? Oh ya, tuyul nggak bisa berangkat sendiri. Oh ya, tuyul makhluk yang dari kalangan, kalau kata narasumber sih ya, yang pernah dongengin saya, tuyul itu dari bangsa jin yang paling bodoh. Dia perlu ditunjukin dulu. Dan kan bener kan, pas beli kita kan misalkan 100.000. Nah itu uang 100.000 itu tunjukin dulu sama tuyul. Jadi uang ini harus lo ambil. Nanti kalau nggak kalian tunjukin dan katanya sering kejadian kalau tuyul itu salah ngambil. Ya, yang diambil itu entah itu struk belanjaan, entah itu voucher time zone, pembatas uang. Ya, itu katanya sering kejadian karena ya tuyul itu konon katanya memang dari bangsa jin yang terbodoh. Ya. Itu sih fakta-fakta menarik dari tuyul dan sepertinya cukup aja pembahasan kita mengenai pesugihan ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya pesugihan ataukah kalian nggak percaya sama pesugihan? Tapi biar bagaimanapun kalau kita mau nggak percaya ya buktinya ada. Tapi kalau kita mau percaya ya kok segitunya banget. Gitu loh. Jadi mari kita diskusi ya di bawah. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa sih pesugihan itu menurut kalian? Dan mungkin kalian merasa bahwa tempat-tempat yang tadi kita sebutkan seperti Gunung Kawi dan Gunung Kemukus, gue yakin, gue percaya bahwa tempat-tempat itu sebenarnya nggak seperti itu kok. Tempat kalian tuh itu cuman wisata religi sih sebenarnya. Cuman masyarakat banyak yang mensalahgunakan aja gitu loh. Ya, jadi tolong yang tinggal di daerah-daerah tersebut jangan tersinggung. Memang kalau banyak dari orang-orang lain yang menganggap itu tempat pesugihan, tapi kalau menurut gue itu wisata religi sebenarnya. Ya, yang disalahgunakan oleh beberapa oknum lah. Oke, sepertinya itu aja sih. Mohon maaf karena ada salah kata. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Ya mungkin teman-teman kalian butuh pesugihan. Kenapa butuh pesugihan? Enggak, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh pesugihan. Jangan. Yang kepo tentang pesugihan. Ya. Nanti gue bakalan tulis link di description di website apa aja yang gue pernah baca-baca tentang pesugihan. Ya. Karena setelah gue baca-baca juga sebenarnya endingnya juga enggak seperti itu sih. Oke? Sekian dari kami. Saya David Krisbiantoro. Saya Pip. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.